Halo para pecinta komik jadul, selamat datang kembali pada channel Dubbing Komik Jadul dalam serial komik Jaka Sembung dengan judul Bajing Ireng oleh Jair. Hari telah larut malam, penduduk seluruh kampung telah tidur lelap. Tetapi dari sebuah pondok yang letaknya terpencil, masih terdengar tangisan anak kecil. Suara tangis itu demikian menyayat hati barang siapa saja yang mendengarnya. Pak, cobalah pinjam barang sedikit kepada tetangga. Siapa tahu mereka menaruh kasihan kepada kita. Kasihan sih kasihan, tetapi mereka juga kan sama seperti kita, kelaparan. Coba sajalah Pak, mungkin si Kinong sangat lapar. Pinjam pada siapa? Lagi pula orang sedang enak-enaknya tidur. Salah-salah, aku bisa disangka maling. Coba suruh tidur saja anak itu. Sampai kapan kita hidup begini terus Pak? Kita sebagai orang tua mungkin bisa tahan lapar, tapi anak kecil. Makan, Neng Kinong lapar. Sampai kapan kau bilang? Tentu saja sampai tuan tanah Van Enschen mampus, atau sampai penjajah itu angkat kaki dari negeri ini. Berapa lama lagi ya? Sebulan? Setahun? Sampai kita masuk ke liang kubur pun belum tentu itu terjadi. Sementara itu, di antara atap-atap rumah terlihatlah sosok tubuh melompat seperti seekor bajing. Begitu ringannya tubuh itu melompat ke sana kemari, tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Kemudian tubuh itu melompat turun, seperti segenggam kapas jatuh di tanah saja. Kemudian berjalan mengendap-endap. Di punggungnya terlihat sebuah bungkusan seperti sebuah karung goni. Tiba-tiba pintu pondok itu terbentang lebar, dan sosok tubuh serba hitam berdiri di ambang pintu. Dalam remang cahaya pelita pondok itu terlihat sepasang mata yang indah menatap penuh belas kasihan. Jangan takut, aku adalah Bajing Ireng. Karung ini berisi beras. Ambillah, anak bapak bisa pingsan karena lapar. Jangan ragu-ragu. Aku tak senang melihat rakyat terlalu menderita. Terima kasih. Beribu terima kasih atas pemberian ini. Bagaimanakah bapak ini harus membalas budi baik ini? Bersyukurlah pada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan berdoalah selalu. Nah, aku akan berlalu. Kemudian tubuh Bajing Ireng berkelebat entah kemana. Kedua suami istri itu hanya saling pandang dengan keheran-heranan. Alhamdulillah, Mbok, kita masih bisa hidup besok. Inilah rahmat Tuhan. Mari Pak, kita segera menanak nasi. Kita pun sudah lapar sekali. Bukannya Tuhan, siapakah penolong kita tadi, Pak? Mungkin malaikat yang turun ke bumi. Suatu senja di sebuah rumah yang paling besar dan paling bagus di desa itu, terdengarlah alunan merdu seorang yang melakukan ayat-ayat suci Al-Quran. Rumah itu adalah milik kepala desa. Beberapa menit kemudian, suara merdu itu terhenti. Ayah, ku dengar gudang beras Tuan Van Enschen tadi malam kemasukan pencuri lagi. Iya, tetapi tak usah khawatir. Mulai nanti malam, Tuan Van Enschen menyewa jago-jago seluruh desa ini untuk menangkap pencuri yang berani kurang ajar itu. Kalau aku jadi kepala desa, aku akan menyewa orang justru untuk melindungi pencuri itu. Sang ayah lalu terloncat dari duduknya. Hah? Apa katamu, Khadijah? Coba katakan sekali lagi. Ya ayah, aku akan melindungi pencuri itu. Coba saja ayah pikir. Ayah diperbudak oleh penjajah untuk memeras bangsa sendiri. Rakyat menderita dan kelaparan akibat perbuatan ayah secara tidak langsung.
Hei, Roija, siapa yang mengajarimu berkata begitu? Hah? Siapa yang mengajari kau? Akan kupecahkan batu kepalanya. Siapa dia? Hah? Tak seorang pun mengajari aku, Ayah. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka yang memeras keringat, hidup menderita. Sedangkan mereka yang kerjanya menjilat penjajah, hidupnya mewah uncang-uncang kaki. Kau berani menamaiku penjilat? Hah? Kau anak perempuan tahu apa? Urus saja dapur. Kau tidak usah tahu urusan tek-tek bengek. Ayah merendahkan derajat wanita. Justru ayah harus menghargai kehalusan perasaan wanita yang dapat merasakan penderitaan bangsa yang dijajah. Tapi mengapa perasaan itu tidak timbul dari hati seorang pria seperti ayah? Ayah bisa saja menyusun kekuatan untuk berontak terhadap tuan-tuan tanah. Kalau ayah mau, ayah adalah orang yang berkuasa di desa ini. Ayah seorang kepala desa. Diam! Kau anak tidak tahu diuntung. Berani kau mengajari ayahmu. Hah? Kutampar kau nanti. Ya Allah, berikanlah keinsapan kepada ayahku. Sadarkanlah dia dari kekeliruannya. Ya Allah, lindungilah bangsaku. Lepaskanlah bangsaku dari cengkeraman penjajah. Malam telah mulai menyelubungi desa Kandang Haur, menyelubungi alam seluruhnya. Dan dari balik kegelapan, berdiri sosok-sosok tubuh di setiap tempat-tempat tertentu dalam desa itu, terutama di sekitar gudang penggilingan beras milik tuan tanah Pan Eisen. Kira-kira jam 12 tengah malam, keluarlah sosok tubuh hitam pekat menyelinap menuju gudang penggilingan padi itu. Hei, kiranya kaulah maling keparat itu. Inikah jagoan-jagoan yang termasyhur itu? Tahukah, kalian adalah manusia-manusia yang bisa dibeli dengan golden. Manusia-manusia yang kecanduan keju. Aku malu melihat bangsaku yang diperalat seperti ini. Dan sebenarnya aku enggan berhadapan dengan kalian. Kalian lihat, bangsa siapa yang dijajah ini? Bangsa siapakah yang menderita ini? Aku, Bajing Ireng, akan memberi pelajaran sedikit kepada kalian. Kalian manusia-manusia picik tidak lebih berharga dari seekor lalat. Siapa yang jadi tuanmu? Orang asing bukan? Dan yang kau musuhi, aku ini adalah bangsamu. Berkulit coklat, berambut hitam seperti kalian. Jika masih sayang nyawa, sayang anak istri, minggirlah kalian. Ini peringatan dariku. Dan hiat! Kalian menganggap remeh peringatanku. Ayo, siapa yang berani mati? Majulah, sampaikan pada tuanmu bahwa bangsaku tak sudi dijajah. Ingat, jangan coba-coba menghalang-halingku lagi. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Ya. Besok harinya, Bek Marto bersungut-sungut karena kegagalan jago-jago desanya untuk menangkap pencuri tersebut. Pantas, pencurinya seorang jago silat luar biasa. Sekali gebrak, 3 orang roboh dan muntah darah. Katanya, Tuan Pan Eisen tadi pagi memanggilku. Jika aku tidak sanggup menyingkirkan pencuri itu dari desaku, maka ia akan membuat laporan langsung ke Residen Cirebon. Dan tahukah kau, ini berarti jabatanku sebagai kepala desa akan dicopot. Kenapa ayah begitu takut? Tidak jadi kepala desa pun kita masih bisa hidup. Kita tak perlu diperbudak oleh Belanda. Hidup yang bagaimana? Aku tak mau makan singkong dan gedebong pisang. Aku ingin hidup layak. Tak ada bangsa yang dapat hidup layak selama bangsa itu masih dijajah. Karena ayah masih senang dijajah, maka ayah takut menghadapi hidup. Ayah hanya menggantungkan hidup pada belas kasihan penjajah. Bila penjajah sudah tak membutuhkan lagi, ayah akan dicampakkan begitu saja, seperti orang membuang kulit pisang. Tobatlah ayah, bangkit dan menghimpun kekuatan. Rakyat akan berada di belakang kita. Pimpinlah mereka untuk berontak kepada penjajah. Anak setan, lagi-lagi kau mau mengajari aku, bapakmu. Kau berkata sembarangan. Kalau ketahuan mata-mata Belanda, kau akan dicap sebagai pemberontak.
Dan apa hukuman seorang pemberontak? Tembak mati, tahu? Itulah kematian yang paling mulia, ayah. Sebagai pahlawan bangsa. Diam! Ayo masuk kamarmu. Dan jangan keluar lagi. Kau membuat otakku jadi ruwet. Maafkan aku, ayah. Suatu hari di pinggir pasar, setiap orang tentu bisa melihat plakat yang dipasang di tempat tertentu. Pengumuman yang bersifat sayembara itu dipasang atas perintah Tuan Tanah Pan Asian yang melebarkan sayapnya di daerah Keresidenan Cirebon sebelah utara. Pak, di pasar orang-orang ribut membaca sayembara dari Tuan Pan Asian. Katanya, siapa yang sanggup menangkap maling akan dapat hadiah besar. Maling apa, Pak? Katanya, maling yang setiap malam nyuri beras dari gudang penggilingan. Apakah dia orang yang memberi beras kepada kita sekarung malam-malam itu? Bu, makan. Tapi dia telah menolong kita. Dan kita doakan saja semoga maling itu selamat. Dan semoga Belanda itu sendiri yang mampus. Iya, Bu. Kita hanya bisa berdoa saja. Kita tidak berdaya untuk berontak. Di saat itu, jauh dari kesibukan dan keluhan desa Kandang Haur, di pantai Eretan, terlihat dua bayangan berkelebatan di atas pasir. Hiat! 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 Kau hampir mengalahkanku dalam 25 jurus. Cukup! Kini kau telah menguasai seluruhnya pencaksilat Gunung Sembung. Cabang persilatan yang paling unggul, tidak terlawan oleh cabang manapun dari daerah Pasundan. Kurasa telah cukup perbekalanmu. Semua yang aku punyai sudah kuturunkan kepadamu. Kau tak usah khawatir untuk menghadapi musuh yang bagaimanapun tangguhnya. Silat Gunung Sembung dahulu hanya dimiliki oleh para wali dan kiai untuk menghadapi kekerasan dalam penyebaran agama Islam. Nah, sekarang pergilah, bergabunglah dengan pendekar-pendekar di selatan. Nasib bangsamu terletak dari tangan pemuda-pemuda seperti kau. Sayang, aku sudah tua, tenagaku sudah letih, walau semangat ini masih menyala-nyala. Doaku selalu menyertaimu, nak. Jangan segan-segan kau meringankan tangan untuk menolong sesamamu yang menderita kesusahan. Sampaikan salamku untuk kawan-kawan seperjuangan. Biarlah aku menghabiskan sisa hidupku dengan jala, kail, dan panjang pantai Eretan adalah tempat pengembaraanku yang terakhir. Malam itu, terjadi ribut-ribut di luar rumah Bek Marto. Rupanya, para jago desa itu menyerbu rumahnya dan menggedor-gedor pintu. Bek Marto! Bek Marto! Buka pintunya sebentar, cepat! Bek Marto! Ada apa? Kalian ini tidak tahu diri. Malam-malam begini, mengganggu orang tidur. Maaf, Pak Marto. Malam ini kami mengintai maling itu. Salah seorang kawan berhasil menguntit maling itu dan tiba-tiba maling itu masuk ke rumah ini. Hah? Apa kalian bilang? Maling itu masuk kemari? Hah? Jangan-jangan dia datang merampok hartaku. Bangsat! Oleh karena itu, kami hendak menggeledah rumah ini. Barangkali maling itu masih ada di dalam rumah ini. Reja? Reja? Bangunlah sebentar. Buka pintunya cepat. Ada apa, ayah? Kok ribut benar tampaknya? Apakah ada orang masuk ke dalam kamarmu tadi? Maling itu masuk kemari, kata mereka. Entahlah, aku tadi tidur nyenyak dan terkejut sekali waktu ayah mengetuk pintu. Oh iya, apakah maling itu betul-betul kesini, ayah? Jika demikian, mau saja aku jadi istrinya malam ini juga. Dan jika dia perempuan, aku menjadikan dia saudaraku. Diam! Beberapa saat kemudian, semua ruangan sudah kami periksa. Kami tak menjumpai maling itu. Nah, selamat malam Bek Marto. Maafkan kami terpaksa mengganggu tadi. Oh iya, tak apa-apa. Bukankah kita harus selalu waspada? Esok harinya, matahari pagi bersinar cerah, membuat bayang-bayang panjang dari seseorang yang berjalan dengan tenangnya melintasi desa itu. Hei, orang itu mengherankan benar. Dia seenaknya saja berjalan di atas pematang basah yang baru saja aku bikin.
tapi tak meninggalkan jejak kaki barang sedikit pun di atasnya. Mungkin dia seorang jago silat yang datang dari jauh untuk mengikuti sayembara menangkap maling. Tanah ini milik Pan Asian. Pan Asian? Mengapa bukan milik si Salim atau si Ahmad? Tahukah kau, bahwa aku akan mengusirmu dari bumi Nusantara ini? Pan Asian, terimalah kehancuranmu secara simbolik dariku, dari kami bangsa Indonesia. Hiya! 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 Itulah hari depanmu. Oh, Masya Allah, kayu panjang itu tampaknya tetap berdiri, tapi kayu itu roboh tertiup angin. Kau harus nyah dari bumi kami. Nyah! Kau bukan bangsa tempe yang mau memeras keringat untuk penjajah, bukan? Ayo, injak papan itu demi kehormatan bangsa Indonesia. Sementara itu di rumah Pan Asian, kami sanggup memenuhi permintaan Anda, asalkan maling itu bisa tertangkap hidup atau mati. Tuan bisa melihat sendiri hasilnya nanti malam. Malam harinya seperti biasa. Di saat malam mulai larut, sesosok tubuh hitam pekat melompat dan mengendap-endap di atas atap rumah. Pantas, malingnya begini lihai. Walah, malam ini adalah akhir dari pertualanganmu. Maling, aku akan memberikan dirimu ke hadapan Pan Asian. Bangsat, siapakah kau? Bajikan gemuk berkepala botak? Dunia persilatan di negeriku memanggilku dengan julukan si Dewa Suci, penebar bala. Siapakah kau yang sebenarnya? Hei bajing ireng. Hai Dewa Gundul, kau datang jauh-jauh dari tanah leluhurmu hanya untuk membuat kegaduhan di sini. Sesudah kau keduk kekayaan kami untuk menggendutkan perutmu itu, kau benar-benar bangsat. Walah, aku tak butuh ocehanmu. Uang adalah raja dari segala raja. Manusia dapat dikendalikan dengan uang. Hidup ini untuk uang. Hanya manusia yang bodoh saja yang tidak mau menggunakan kesempatan yang ada di depan mata. Oh, rupanya demikianlah sifat dewa. Aku tak akan mundur menghadapi manusia tengik semacam kau. Majulah, daripada hidup di telapak kaki penjajah, lebih baik mati berkalang tanah. Hei, lihat, orang negeri seberang itu sudah bertempur dengan bajing ireng. Kurasa dua-duanya seperti bukan manusia biasa. Pertarungan sengit itu sudah berjalan berpuluh-puluh jurus, dan kelihatannya seperti tak berakhir sampai subuh. Sama kuat. Kurasa pertandingan ini tidak akan selesai sampai besok. Tetapi di suatu saat, dewa itu berhasil mendesak bajing ireng. Aduh! Dan tiba-tiba, tubuh hitam pekat itu roboh terkulai. Sekarang kau tak berdaya, Nona. Dan semua orang tentu tahu siapa kau sebenarnya. Hei, kalian! Tentu orang-orang pondok desa ini, bukan? Tentu kalian akan mengenal wajah yang tersembunyi di balik cadar hitam itu. Tahukah kalian berapa hadiah yang akan kuterima dari Pan Asian? 5 kali lipat hadiah yang telah disayembarakan. Cukup buat hidup uncang-uncang kaki, bukan? Nah, coba kalian dekat kemari. Saksikan siapa maling ini sebenarnya. Jangan sentuh aku, bangsat. Aku dapat berbuat sesuka hati kepadamu. Tetapi tiba-tiba, jangan sentuh dia. Pergilah kalian menyingkir. Siapa kau? Mengapa kau membokong? Nama bagiku tidak penting. Kalau kalian mau selamat, menyingkirlah. Pernahkah kau dengar nama Syarif Hidayatullah? Atau orang-orang menyebutnya Sunan Gunung Jati. Beliau telah mempersunting putri dari negerimu. Maka
Kau seharusnya tidak menodai persahabatan itu. Janganlah kau coba-coba mengotori tanah Cirebon. Persetan dengan ocehanmu. Hiya! 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 Percuma saja kau menggunakan senjata rahasiamu, kakek. Hiya! Stop. Aku mengakui kau lebih unggul. Tetapi tunggulah saat pembalasanku. Hip! Sampai jumpa lagi, kawan. Aku akan menunggumu sampai dunia kiamat. Hei, kalian, kerbau dungu. Mengapa bengong di sini? Ayo, pergi semua. Kalian dilahirkan hanya untuk membuat kotor dunia saja. Izinkanlah aku memijatmu sebentar untuk membebaskan totokan itu. Aku sangat berhutang budi kepada Anda. Kita adalah kawan seperjuangan. Sekarang, kau sudah bebas. Nah, siapa kau? Ceritakanlah. Tak seorang pun mendengar percakapan kita. Bolehkah aku menolongmu membuka cadar itu? Siapakah kau? Aku belum mengenalmu. Aku adalah anak Bek Marto, kepala desa di sini. Siapakah kau? Kelihatannya kau seorang pengembara. Ya, aku datang dari pantai utara. Ilmu silatmu cukup tinggi. Bolehkah aku tahu siapa gurumu? Kau tidak berkeberatan, bukan? Aku mempelajarinya dari sebuah buku kuno. Dari sebuah buku? Dari mana kau dapatkan kitab itu? Oh, mengapa kau menatapku seperti itu? Aku malu. Berpalinglah ke arah lain. Baiklah, aku menghadap ke sini. Rupanya kau masih pingitan, bukan? Nah, sekarang ceritakanlah. Tahukah kau, hatiku berkata bahwa aku mencintaimu. Oh, aku pun, aku malu mengatakannya. Dadaku berdebar-debar tadi tatkala kau memijitku. Aku menemukan buku kuno itu di atas tikar sembahyang di kamarku. Sehabis mengambil air wudhu, aku terkejut melihat buku itu. Yang entah dari mana datangnya. Aku hendak menunjukkannya kepada ayah, tetapi aku tiba membacanya serangkaian. Kata tertulis di sampulnya. Pelajarilah sampai tamat, dan jangan seorang pun tahu. Di samping buku itu terletak satu setel pakaian silat, berikut sebuah cadar dan sebuah golok. Aku mulai membaca bab pertama, dan aku terkejut pula karena di dalamnya berisi jurus-jurus silat. Kitab itu ditulis dengan tangan, dalam huruf Arab berbahasa daerah Cirebon. Aku mulai mempelajari jurus pertama, berbentuk pelajaran dan cara memasang kuda-kuda. Kemudian aku mempelajarinya, jurus demi jurus, tiap-tiap sehabis sembahyang. Semua ini kulakukan secara sungguh-sungguh di dalam kamarku. Begitulah terus-menerus setiap hari. Pada bulan ke-30, aku dapat menyelesaikan bab terakhir. Semua berjumlah 101 jurus. Aku mempelajari semua itu dengan kesungguhan hati dan semangat yang menyala-nyala. Pada malam terakhir bulan Ramadan, menjelang makan sahur, aku sudah menamatkan buku itu. Tepat ketika aku menutup sampul buku tersebut, ku dengar suara seseorang di luar jendela kamarku.
Beberapa bulan kemudian, secara serempak terjadilah pemberontakan para petani menuntut haknya kepada tuan-tuan tanah. Kerusuhan ini terus menjalar sampai ke kota raja Cirebon. Kemudian atas kebijaksanaan residen, maka tanah dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Kini rakyat Cirebon bagian utara mulai mengerjakan tanahnya kembali tanpa pemerasan dari tuan-tuan tanah Belanda. Kini malam mengambang di atas bumi, demikian indahnya. Oh, memang sangat indah. Jika di dunia ini selamanya tak ada angkara murka atau tindas menindas. Dan hati Roijah merasakan pula keindahan malam itu. Malam-malam begini, ku dengar bunyi seruling demikian merdunya. Lagunya adalah kisah kesayanganku. Oh, tak kusangka dia pula yang meniup seruling itu. Lalu Roijah memberikan sebuah isyarat. Belum tidur kau sayang. Lihatlah, bulan di langit memanggil-manggil kita. Aku terbangun oleh alunan serulingmu. Cepatlah masuk. Barangkali nanti ada ronda. Besok aku berangkat ke selatan, Roijah. Aku akan berdoa untuk keberangkatanmu. Mengapa kau menangis, sayang? Seorang pendekar tak pantas menitikkan air mata di saat seperti ini. Sebagai seorang wanita, aku menangis meratapi kesepian yang akan kuhadapi setelah engkau pergi. Ingin aku meninggalkan kamar yang membosankan ini untuk pergi mendampingimu menjalankan tugas. Sabarlah sayang. Tugas yang lebih besar lagi sedang menantikan kita. Jika tugas kita selesai, kita akan berkumpul kembali. Parmin, kau adalah laki-laki pertama yang menyentuhku. Ayahku terlalu kejam. Roijah, percayalah, aku akan cepat kembali untuk meminangmu. Nah, selamat tinggal sayang. Aku pergi ya. Ya, jika Anda harus memilih antara tugas dan cinta, Anda tentu memilih tugas itu. Apalagi tugas yang dibebankan oleh bangsa dan negara. Kepentingan pribadi adalah soal kedua bagi kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen di bawah, dan subscribe agar makin semangat lagi.